ketika ada benda ataupun makanan yang kita makan, ya kan, dia akan meremas makanan itu. Tetapi kalau perut kita kosong, ya, apalagi nih kalau minum kopi, perut kosong minum kopi itu malah makin nggak mau makan. Karena apa? Karena lambung ini sudah terlalu enak untuk mencerna yang di dalam ini, sedangkan yang dicerna itu nggak ada. Jadi apa yang terjadi? Yang terjadi dinding sama dinding lambung itu akan saling beradu seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bang Zai, dimanapun sahabat berada semuanya, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Ya, nah sahabat Bang Zai, kali ini kita akan membahas nih, ya, asam lambung yang menyebabkan suara kita nggak mau bagus, nggak mau naik, nggak mau merdu dan serak. Nah, itu salah satu penyebabnya yaitu adalah asam lambung. Nah, kenapa bisa asam lambung menyebabkan pita suara kita menjadi rusak? Karena zat asamnya bisa naik ke pita suara dan suara menjadi serak dan berat. Nah, sebelum kita mengkaji obatnya, ya, setiap apapun obat yang akan kita kaji, kita harus tahu dulu prosesnya seperti apa. Ya kan? Nah, di sini Bang Zai akan memberikan caranya. Kita mengetahui dulu sistem asam lambung itu seperti apa sih. Nah, baru kita tahu nanti obatnya. Oke? Nah, cikidau. Sekarang gini. Asam lambung itu adalah proses sistem yang di lambung kita itu, sistem yang ada di lambung kita sudah luka. Ya, sudah luka. Nah, kita simak dulu nih ya. Sudah luka. Kemudian setelah sudah lambung kita ini tadi, dinding-dinding lambung ini sudah luka, kemudian zat asam yang ada pada tubuh kita kan ada zat asamnya nih, ya, zat asamnya ada. Jangan bilang nggak ada. Nah, setelah itu, zat asam itu akan mengenai dinding-dinding yang ada di lambung kita, yang sudah luka tadi, ya kan? Nah, selanjutnya, setelah dinding ini terkena asam, tentunya akan pedih. Ya, pedih. Nah, di situ terasa di ulu hati, di tengah sini, itu akan merasakan pedih di saat asam lambung kita naik. Karena apa? Karena dinding dan dinding ini akan berbenturan terus. Nah, sudah luka berbenturan lagi. Seperti apa kulit kita luka, kena lagi. Nah, seperti itulah. Makanya terasa pedih. Nah, kenapa bisa terjadi asam lambung, luka? Oke, terkadang gini. Kita terlalu menyepelekan pola makan. Ya, pola makan kita terlalu kita sepelekan. Teman-teman saya juga banyak yang mengalami asam lambung, banyak, ya kan? Nah, tetapi saya juga merekomendasikan obat-obat kepada mereka, namun saya bacakan dulu sistemnya, ya kan? Saya jelaskan terlebih dahulu sistemnya. Jadi setelah kita memperlambat ataupun meremehkan pola makan kita, ya, pola makan kita itu lambat. Misalnya seperti kita masyarakat Indonesia, ya, kita makan di saat pagi, tengah hari, dan sore, oke? Ya. Setelah itu, ketika kita sibuk kerja ataupun beraktivitas, terkadang kita meremehkan, makannya nantilah bentar lagi. Makannya nantilah bentar lagi, sekali, 2 kali, 3 kali, nggak apa-apa. Nah, seterusnya nanti akan terbiasa seperti itu. Jadi otomatis lambung itu telat. Ya, lambung itu akan telat mencerna ataupun menggiling, nggak ada yang digiling di dalamnya. Sedangkan lambung kita setiap saat terus beroperasi meremas. Nah, ketika ada benda ataupun makanan yang kita makan, ya kan, dia akan meremas makanan itu. Tetapi kalau perut kita kosong, ya, apalagi nih kalau minum kopi, perut kosong minum kopi itu malah makin nggak mau makan. Karena apa? Karena lambung ini sudah terlalu enak untuk mencerna yang di dalam ini, sedangkan yang dicerna itu nggak ada. Jadi apa yang terjadi? Yang terjadi dinding sama dinding lambung itu akan saling beradu seperti ini. Karena nggak ada makanan, yang ada hanya air, ya kan? Nah, air seperti ini. Nah, jadi dia akan beradu. Yang luka semakin luka dia, yang belum luka semakin tipis. Nah, di situ yang menyebabkan terjadinya mah, kata orang. Nah, asam lambung, pedih, ya kan? Di ulu hati pedih, itu sangat sakit. Sakitnya itu memang luar biasa. Ya, kalau yang namanya asam lambung sakitnya luar biasa. Ya, sama dengan sakit gigi, begitu juga, ya. Karena apa? Pedihnya itu di ulu hati, di tengah-tengah sini, ya, di tengah-tengah sini pedihnya. Jadi sistem pengobatannya seperti apa, Bang Zai? Oke, saya sudah merekomendasikan kepada teman-teman saya, kepada yang lain juga,
Seperti alhamdulillah ya, dari keluarga saya itu 3 orang nggak ada terjangkit asam lambung. Kami berlima, 3 orang nggak ada terjangkit. Yang 2 alhamdulillah sekarang sudah berkurang ya, sudah jarang sekali asam lambungnya naik, sudah jarang, alhamdulillah sekali ya. Karena gini, obatnya apa Bang Zai? Langsung saja, oke. Obatnya yaitu ditulis nih ya pada teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya mohon maaf ya, Bapak Ibu mohon sediakan pena dan kertas, kita tulis di sini. Oke. Nah, sekali lagi tetap saya jelaskan, saya tidak menggurui, tidak merasa benar, tetapi saya ingin berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, semoga nanti bisa bermanfaat. Baik, setelah kertas disiapkan, sekarang beberapa bahan untuk mengobati asam lambung, ya, asam lambung. Oke, yang pertama, kunyit, ya, tulis dulu bahannya, nanti kita baru caranya. Yang pertama kunyit, yang kedua gula merah, oke, gula merah. Selanjutnya yang ketiga air hangat. Dah. Kemudian ditambah dengan lengkuas. 4 ya. Kunyit, gula merah, air hangat, lengkuas. Boleh ditambahkan dengan madu boleh. Ya, kalau ada madu silahkan ditambah. Tapi kalau nggak ada nggak apa-apa, 4 ini aja. Oke, baik. Lanjut cara memprosesnya. Ya, cara memprosesnya. Kita bersihkan terlebih dahulu kunyit, ya. Ini saya nggak bisa mencontohkan karena posisi kita di masjid. Next, nanti akan kita buatkan lagi ya. Oke. Nah, selanjutnya kita bersihkan kunyit terlebih dahulu, ya. Setelah kita bersihkan benar-benar bersih, kita siapkan seperti ini. Sebentar. Nah, kita siapkan gelas. Oke. Nah, kalau ini untuk anggaplah untuk 100 ml saja ya. Untuk 100 ml. Oke, untuk 100 ml. 100 ml air ya, 100 ml. Nah, ataupun 1 gelas ya, kecil. Oke. Nah, baik. Kunyit 4 butir yang besar ya. Sekiranya kita bisa meremas. Nah, setelah itu kita parut. Parut terlebih dahulu. Kita parut. Kemudian diketepikan. Oke. Ini sambil saya berhayal nih, anggap saya ada piring nih. Tepikan kunyit ini setelah kita parut. Kemudian siapkan gula merah. Gula merah ini kita giling. Kita giling halus ya. Kita giling halus kemudian diletakkan di piring satunya. Next, kita siapkan air hangat untuk 100 ml air. Untuk yang mau tahu 100 ml air sebanyak apa, bisa dicek di Google. Nah, kemudian setelah kita siapkan air hangat, oke, air hangat nih ya, kita letakkan di sini. Next, lengkuas. Lengkuas ini kita giling, jangan diparut, digiling, ya, dihancurkan, digiling. Oke. Nah, setelah itu diletakkan. Kemudian kunyit yang telah kita siapkan tadi dicampurkan dengan gula merah yang telah kita giling, dikasih sedikit air, ya, dikasih lengkuas yang telah kita giling dalam satu tempat. Kemudian setelah air hangat ini 100 ml kita peras semuanya. Ingat, kita peras semuanya, campur adukan. Kita peras, ambil airnya, buang ampas ini tadi. Ampasnya dibuang. Benar-benar kering ampas ini ya. Kita buang. Top. Ampas ini masih berguna nggak Bang Zai? Masih berguna. Nah, simpan aja dulu. Nanti saya jelaskan. Nah, setelah itu, setelah airnya kita dapatkan, ya, yang ada madu boleh dicampurkan dengan madu. Ya, dicampurkan. Madunya sebanyak apa Bang Zai? Setengah sendok makan dalam 100 ml air. Ya. Nah, selanjutnya setelah dicampurkan bagi yang ada madu, kalau nggak ada madu nggak apa-apa. Ya, itu madu sebagai penyedap rasa dan juga daya tahan tubuh kita saat asam lambung kita naik. Ya. Kemudian setelah itu, setelah air ini hangat, yang kita peras ini tadi sudah dapat 100 ml air, ya, kita masukkan di wadah untuk memanaskannya kembali. Kita panaskan, tetap kita panaskan. Kita panaskan di dalam panci kecil. Jangan yang besar, nanti kalau yang besar nanti dia bisa kering ataupun susut. Nah, cukup kita panaskan, jangan sampai masak. Jangan sampai masak, ingat ya, jangan sampai masak. Setelah seperti berasap, kita cek airnya panas,
Kemudian kita tuang lagi di gelas. Kita masukkan ke gelas, trep. Oke. Setelah itu kita tunggu sebentar saja. Sebentar, kisaran 2 menit atau 3 menit. Kemudian air ini bisa kita minum. Ya. Next. Setelah air ini kita minum, kondisinya seperti apa Bang Zai? Kondisi kita harus sebelum makan. Nah, sebelum makan kita sudah minum air kunyit, jahe, kunyit, lengkuas, gula merah, dan air hangat ini tadi, serta madu kalau ada madu. Itu posisi perut lagi kosong. Ya. Next, kenapa harus kosong Bang Zai? Karena begini, saya jelaskan lagi. Karena di saat perut kosong, apabila kita makan terlebih dahulu, ya, kita makan terlebih dahulu, itu nanti air yang kita minum, air kunyit yang kita minum, itu nggak akan menempel. Nggak akan menempel di dinding-dinding lambung kita. Nah, jadi usahakan saat meminumnya tadi perut kita kosong, ya. Nah, kenapa harus kosong, Bang Zai? Ketika nanti perut kita berisi, air kunyit ini kan tentu tercampur dengan makanan yang telah kita makan. Jadi otomatis dia akan ikut keluar bersama makanan ini tadi. Mohon maaf, seperti kita di saat kita BAB, dia akan ikut keluar. Nah, jadi nggak ada kesempatan dia menempel di sini. Ya. Nah, selanjutnya bagaimana jika perut kita kosong prosesnya? Ketika perut kita kosong, ya, kita minum air kunyit ini tadi, gula merah dan lengkuas tadi kita minum, dia akan menempel di dinding-dinding yang luka ini tadi. Dia akan mengobati yang luka ini. Nah, setelah itu, setengah jam setelah itu baru kita makan. Ya, baru kita makan. Oke. Nah, jelas ya? Nah, setelah itu dia akan menutupi lapisan yang luka pada lambung kita tadi. Karena posisinya tadi kan kosong nih. Dia akan menutupi terlebih dahulu. Kemudian setengah jam setelah itu kita baru makan. Jangan makannya di saat meminum kunyit ini tadi. Setelah minum kunyit, makannya itu jangan terlalu sampai kenyang terlebih dahulu. Jangan memaksakan lambung terlebih dahulu. Makanlah sedikit-sedikit dengan kondisi nasinya tidak terlalu keras terlebih dahulu. Ataupun kita menggunakan nasi bubur ataupun yang lembut, ya. Nah, itu prosesnya agar proses kunyit ini tadi tidak terganggu, ya. Yang menempel pada dinding lambung kita tidak terganggu. Next, oke. Nah, setelah itu setengah jam setelah meminum air kunyit baru kita makan nasi. Jangan memakan yang terlalu pedas. Biji cabai bisa merusak lambung, biji jambu bisa merusak lambung kita. Nah, biji cabai kelihatannya lembut ya, tapi sulit untuk dicerna. Dia akan menggores pada dinding lambung. Jadi, kalau bisa kurangi ataupun ketika memakan cabai, gilinglah sehalus mungkin. Kulitnya juga bisa merusak lambung kita. Apabila tidak halus menggiling cabai, bijinya merusak lambung. Kulit yang tidak hancur tadi juga akan menempel di lambung. Jadi itu pencernaan tidak sempurna. Nah, makanya giling cabai itu jangan ala kadar saja ya, tapi harus benar-benar cerna. Oke? Nah, boleh makan cabai? Boleh ya, tetapi tahu cara pengolahannya. Harus lembut, jangan ala kadar menggilingnya. Baik, makanya disediakan blender. Ya, kalau nggak sanggup menggiling sampai cerna dengan batu. Ya. Nah, selanjutnya di samping kita menerapkan air kunyit ini tadi berapa kali dalam seminggu Bang Zai? Seminggu boleh 3 kali nggak apa-apa. Seminggu 3 kali. Ya. Ataupun seminggu 4 kali. Asalkan jangan sampai kita nggak minum dalam seminggu itu. Ketika kita punya asam lambung. Asam lambung ini sangat kuat loh. Bagaimana ya? Sangat kuat dia untuk merusak pada bagian pita suara kita. Ketika asamnya naik, lendir suara akan semakin bertambah. Lendir di pita suara ini akan semakin bertambah. Makanya kalau bisa sembuhkan terlebih dahulu asam lambungnya. Ya. Nah, di samping obat ini tadi, kita minumnya kapan Bang Zai? Minumnya di saat kalau bisa pagi hari. Tetap di pagi hari saat perut lagi kosong. Setengah jam setelah itu baru kita makan. Nah, lanjut apa? Selanjutnya di samping kita telah minum obat, ya, obat herbal alami, apakah cukup itu saja Bang Zai? Enggak cukup hanya itu. Tapi apa? Kita harus menjaga pola makan juga. Setelah itu kita jaga pola makan kita. Kalau waktunya makan pagi, tengah hari, habis itu sore,
ya, kita makan. Nah, ketika kita minum obat tapi pola makan nggak dijaga, itu sama dengan bohong, sama dengan tidak, nggak ada gunanya, ya. Jadi ketika kita sudah minum obat, next ke depannya, selanjutnya, itu kita harus tetap menjaga pola makan kita. Nah, ketika perut kosong, usahakan jangan meminum kopi ataupun teh terlebih dahulu, karena itu akan mengurangi nafsu makan kita, ya. Nah, di situ. Jadi, itu tadi sistemnya. Isi terlebih dahulu perut kita, makan, jaga pola makan, mau minum kopi, mau minum teh, terserah. Ya. Nah, hindari makan asam, terlalu pedas, hindari yang sulit dicerna. Ya. Nah, itu dia. Semoga video ini bermanfaat dan teman-teman mau meng-share-nya agar teman-teman yang lain juga dapat nanti notifikasinya. Sama-sama kita membahas obat-obat herbal yang berkaitan dengan suara dan pernapasan serta lambung dan lain sebagainya. Yang jelas mengenai obat herbal, ya. Nah, di situ. Oke, semoga nanti teman-teman bisa sembuh dari penyakit asam lambungnya. Yang terkena asam lambung segera disembuhkan. Saya doakan ya. Amin amin ya robbal alamin. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa dukungannya, like, komen, dan subscribe. Apabila ada pertanyaan, permintaan, silahkan dituliskan di komentar. Insya Allah nanti akan saya buatkan tutorialnya dan cara-cara mengatasinya. Baik, terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.